Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Alfredo Nikodemus Majuntak. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas etika bisnis, analisis etika bisnis proyek food estate di Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Bapak dosen Pak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Latar belakang dari adanya proyek ini adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan membuka lahan pertanian baru, salah satunya di Kalimantan Tengah. Proyek ini awalnya difokuskan untuk produksi pangan seperti padi dan singkong. Namun dalam pelaksanaannya banyak lahan yang justru terbengkalai dan dialihfungsikan menjadi kebun sawit. Hal ini menimbulkan kritik dari berbagai pihak karena dinilai gagal mencapai tujuan awal, menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat lokal. Pendapat saya tentang proyek ini tentu saya tidak setuju dengan cara pelaksanaan proyek food estate di Kalimantan Tengah. Alasannya sangat jelas, tujuan awalnya adalah ketahanan pangan. Namun faktanya yang di lapangan justru berubah menjadi kebun sawit. Kedua, dampak lingkungan menjadi negatif seperti kerusakan ekosistem dan potensi bencana ekologis di lahan gambut. Bisa terjadi longsor atau tanah bergeser. Masyarakat lokal yang dirugikan, baik dari segi ekonomi maupun sosial, karena kehilangan lahan produktif yang seharusnya bisa digunakan untuk pertanian pangan. Isu etika bisnis yang muncul, pertama greenwashing. Pemerintah dan pihak terkait menjual narasi ketahanan pangan, tapi kenyataannya lebih ke arah ekspansi perkebunan kelapa sawit. Misleading information atau miskomunikasi, publik merasa ditipu oleh klaim-klaim awal tentang proyek pangan nasional. Kerusakan lingkungan, pembukaan lahan-lahan besar tanpa analisis dampak lingkungan yang memadai. Intinya, masalahnya proyek ini terlihat seperti strategi politik dan bisnis, bukannya solusi nyata untuk ketahanan pangan. Beberapa prinsip etika bisnis yang dilanggar, satu, transparansi, tidak ada keterbukaan informasi soal rencana jangka panjang atau dampak dari proyek tersebut. Kedua, kejujuran, klaim bahwa proyek ini untuk ketahanan pangan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Informasi yang disampaikan ke publik tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Tanggung jawab sosial. Proyek ini mengabaikan dampak sosial terhadap masyarakat lokal dan lingkungan sekitar. Tidak ada upaya serius melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut. Dampak negatif dari proyek ini tentu terjadi deforestasi, kerusakan lahan gambut dan hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan potensi bencana ekologi seperti banjir dan kebakaran hutan. Tentu dampak negatif ekonomi, petani lokal kehilangan sumber mata pencarian karena lahan mereka beralih fungsi dan menjadi tidak produktif. Proyek ini justru memperbesar dominasi perusahaan sawit, bukan membantu petani kecil. Kepercayaan publik menjadi ragu, menjadi skeptis terhadap program pemerintah di masa depan. Beberapa rekomendasi penyesuaian tentu melakukan audit independen terhadap proyek food asset, publikasi hasil evaluasi kepada masyarakat, kembalikan fungsi lahan sesuai dengan tujuan awal seperti produksi pangan. Keempat, kembangkan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, berikan insentif kepada petani lokal untuk meningkatkan produktivitas. Penutup, proyek food estate seharusnya menjadi solusi ketahanan pangan, bukan justru menciptakan masalah baru. Prinsip etika bisnis seperti transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial harus menjadi dasar kebijakan. Dengan perbaikan yang tepat, proyek ini bisa kembali ke jalur yang benar dan manfaat bagi rakyat Indonesia. Terima kasih, demikianlah presentasi saya mengenai tugas dari etika bisnis. Judulnya Analisis Etika Bisnis Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah. Selamat sore.